Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini kita bersyukur atas nikmat sehat, panjang umur, dan kesempatan lagi bagi kita semua untuk thalabul ilmi. Di kesempatan subuh ini kita lanjut Bulughul Maram, masih babul hasi alal khusyu'i fis sholati, bab dorongan untuk khusyuk dalam sholat. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas satu tema, yaitu pengantar khusyuk. Lalu dilanjutkan lagi tema kedua mengenai sholat mukhtasiran. Sholat mukhtasiran itu sholat dengan sedekap pada pinggang. Sholat dengan sedekap pada pinggang. Nah, sekarang bisa dilihat di terjemahan yang saya pakai yang ini ya, terbitan Insan Kamil. Lihat di halaman 8788 di hadis 253. Hadis 253 terjemahan. Kalau di kitab saya hadis 240. Dan bisa lihat juga di website, saya beri link artikel yang ada di WhatsApp atau di Telegram atau di media sosial. Saya sebar linknya, ada 2 artikel, yaitu tentang mendahulukan makan dari sholat, dan nanti satu tema lagi tentang menghapus debu saat kita sujud. Jadi ada debu di lantai. Nah, itu apa kita sibukkan diri dengan hapus-hapus itu ataukah tidak? Baik. Hadis 240 atau 253 di buku terjemahan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba, muttafaqun alaihi. Lalu saya baca lagi hadis berikutnya biar diterjemahin. Hadis 241 242 wa an Abi Dzarrin 254 255 di terjemahan. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis sholati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Rawahul khamsatu bi isnadin sahihin wa zada Ahmadu wahidatan auda wa fis sahihi an Mu'aikibin
nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Nah, silakan dibaca. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, maka makanlah dahulu sebelum sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, janganlah mengusap butir-butir pasir pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Dikeluarkan oleh Imam yang lima dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad mengatakan, usaplah sekali atau biarkanlah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Mu'ayyid ada hadis yang serupa dengannya, akan tetapi tanpa alasan atau ta'lil. Ya, baik, kita lihat pembahasan hadis. Ada di situ disebut al-asya, mendahulukan al-asya, asya. Ya. Kita lihat mendahulukan al-asya. Asya ainnya di fathah ya. Kalau al-isya waktu isya berarti gelap malam. Malam sudah gelap. Cahaya merah di ufuk barat sudah hilang. Sekarang ainnya di fathah. Itu bahasa Arab itu beda harokat saja sudah beda arti itu. Makanya kalau salah baca harokat itu bisa fatal, apalagi kalau di surat-surat ya, apalagi surat Al-Fatihah gitu. Isya ya, kita bahas apa? Asya. Kalau asya itu makanan yang disantap pada sore hari, petang hari. Makan sore ya, atau makan malam. Penduduk Madinah biasa menyantap asya sebelum maghrib. Dulu itu biasa apa? Sebelum maghrib. Penduduk Madinah biasa mengolah lahan pertanian, mereka barulah selesai pada petang hari. Nah, baru mereka menyantap makan tadi. Inilah yang jadi kebiasaan penduduk Najd. Mereka makan malam sebelum maghrib. Kalau dari sisi ahli kesehatan gizi, kalau dihitung-hitung misalnya tidur jam 9, maka makan itu 3 jam sebelumnya. Berarti pas ya toh? Nah, kayak begini makan itu. Namun di sini dikritik lagi oleh Syekh Abdul Al-Fauzan. Beliau katakan kalau saat ini masa kini, dia kritik orang-orang Arab ya, kebiasaan asya malah jadi ba'da isya. Bahkan kalau di kalangan orang Arab makin malam makin afdal. Jadi mereka kalau makan malam tuh jam 10 ke atas gitu. Kayaknya kalau lihat orang Arab itu maaf nggak bisa, kalau badan itu semuanya besar-besar. Kelemahan mereka itu nggak bisa duduk jongkok. Jadi duduk jongkok itu nggak bisa. Saking lemuneh gitu loh. Nah, karena kebiasaannya mereka atau itu budaya Arab umumnya ya. Pada saat ini kebiasaan makan ini sudah berubah. Tidak lagi jadi sebelum maghrib.
Itu termasuk juga kalau buat pesta nikah, mereka buatnya di malam hari. Diundang ba'da isya, makannya nanti jam 10 atau jam 11 malam. Nanti makannya sak nampan ini, kumpul 5 orang gitu. Itu satu ayam langsung, tek. Bukan ayam ding, satu kambing langsung, tek gitu. Apa? Itu kan cuma tempe aja sama tahu. Udah ya? Asya tadi berarti artinya apa? Makan sore ya atau malam. Kita sebut makan sore karena belum maghrib. Ya, karena belum maghrib. Nah, di sini dilihat. Idza quddimal asya, jika asya sudah dihidangkan, quddima. Nah, quddima nanti kita lihat pembahasannya itu. Jadi makanan sudah disiapkan, berarti sudah siap, sudah matang, sudah disajikan. Bukan lagi beli bumbu, bukan lagi beli lauk, belum, ya, itu bukan. Namun sudah disiapkan. Nah sekarang pelajarannya di sini, jumhur ulama mengatakan bahwa kata perintah dalam hadis untuk menyantap makanan sebelum maghrib dihukumi anjuran sunnah, tidak wajib. Tadi dikatakan fabda'u, ada istilah fabda'u. Nah, fabda'u ada situ ya, artinya dahulukanlah. Fabda'u, dahulukanlah. Ini kaidahnya, ini fi'il amr. Kata kerja perintah. Sekali lagi yang di zoom, biar gak ganggu yang lain, karena host belum masuk. Fi'il amr ya. Fabda'u. Ada fa, terus di sini majzum. Ini kata perintah. Kaidah kalau dalam bahasa Arab dan digabungkan dengan ilmu usul fikih, hukum asal perintah lil wujub. Hukum asal perintah ini wajib. Itu kalau ada perintah apa-apa dalam ayat itu asalnya kayak begini. Misalnya salat Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au, segeralah. Kata perintah, berarti wajib itu langsung segera. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Berarti nggak boleh jual beli saat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu khutbah kedua naik. Gitu. Nah, namun kata perintah ini, karena ini kaitannya dengan adab atau dilihat dari dalil yang lain, ya, maka makna perintah ini turun derajatnya menurut jumhur menjadi sunnah. Makna fabda'u ya itu menjadi dianjurkan atau disunnahkan. Berarti kalau lihat dari teks hadisnya gimana? Disunahkan mendahulukan apa? Makan dari sholat. Jadi ini pendapat yang tepat.
Menurut jumhur disunahkan mendahulukan makan dari apa? Sholat. Kalau dia seandainya terbalik ya, makanan sudah siap, terus dia dahulukan sholat dari makan, sholatnya sah atau tidak? Kalau pakai pendapat ini sah. Berarti lihat, sekarang keadaan sebaliknya ya, sholat dulu dari makan, sholatnya sah atau tidak tadi? Hukum sah. Tuh. Kesimpulannya, kalau belajar fikih itu jangan berpatokan pada teks saja. Itu. Kalau pada teks saja nanti jadi kaku gitu loh. Ada pemahaman lainnya lagi. Ya. Kalau dipakai teks saja tadi wajib. Kalau wajib gimana? Wah, dosa kowe orang ma'amsik loh. Nah. Padahal ini cuma sampai derajat apa? Sunnah menurut jumhur. Berarti tadi kesimpulannya, sholat dulu dari makan, bagaimana hukumnya? Sah. Ya nggak dosa dia. Cuma paling nanti kalau makannya sudah darurat, nantinya kurang fokus. Nantinya kurang khusyuk. Nah sekarang lihat lagi yang berikutnya. Ada lafaz dalam hadis Aisyah, jika makan malam telah diletakkan lantas iqamah dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Di sini lafaznya tidak hanya berlaku untuk sholat maghrib saja. Karena dalam hadis yang lainnya sebutkan la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat ketika makanan telah tersajikan. Berarti di sini tidak berlaku untuk sholat maghrib saja. Tidak berlaku untuk sholat maghrib saja. Bisa sholat isya, sholat yang lainnya juga. Karena Nabi SAW katakan la sholata bihadratit ta'am. Sekarang kalau bahas sholat maghrib, ini berarti kaitannya dengan waktu maghrib. Waktu maghrib kapan? Waktu maghrib kapan? Matahari tenggelam dengan sempurna sampai dengan syafaqul ahmar. Syafaq itu kemerahan yang ada di ufuk barat itu hilang. Syafaq atau cahaya merah cahaya apa? Merah. Syafaq itu kemerahan. Kalau tambah ahmar, ahmar juga merah. Untuk mengartikan syafaq itu warna merah. Cahaya merah hilang. Sampai dengan ya. Dalam mazhab Syafi'i, waktu maghrib itu ada dua pendapat. Yang pertama ini, matahari tenggelam sampai dengan syafaq. Yang kedua yang menyatakan waktu maghrib cuma waktun wahidatun, satu waktu saja. Waktunya itu azan, siap-siap pakai baju, terus wudu, terus tindak masjid, ya tindak masjid, lalu iqamah, salat maghrib 3 rakaat, terus ba'diyah maghrib 2 rakaat, waktu habis. Itu penerapan di sebagian
daerah di Indonesia. Nanti kalau kapan-kapan ke Indonesia Timur kayak begitu. Jadi maghrib dan isya tidak ada jeda. Besok kalau ke tempatnya Pak Nurdin nanti kayak gitu tuh. Iya Pak Nurdin? Nah, satu waktu namanya. Itu rata-rata di Indonesia Timur. Dari Makassar sana, Makassar, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Maluku, di Papua itu hampir seragam. Nah, namun pendapat yang dipakai ini walaupun ini pendapat qadim dari mazhab, ya dari mazhab Syafi'i, pendapat yang ini, yang rata-rata di Indonesia. Jadi ada jeda, ada jeda seperti di sini, maghrib, azan, terus berapa menit kemudian iqamah. Terus kaitannya lagi ada waktu isya. Waktu isya kapan mulai nyambung dengan ini ya? Nyambung dengan maghrib hilang cahaya merah di ufuk barat sampai dengan ada waktu, kalau dalam mazhab sebut ada waktu ikhtiar, yaitu sampai sepertiga malam pertama. Malam pertama itu sekitar jam 9 malam. Ikhtiar berarti masih boleh setelah itu sebenarnya. Ada waktu akhirnya kalau dalam mazhab itu sampai subuh, dan ini rata-rata orang Indonesia ini. Pendapat yang lebih hati-hati pilih sampai pertengahan malam. Sekitar jam 11. Malam. Lebih aman itu. Daripada yang ini, ya, mendingan pilih yang ketiga sampai pertengahan malam. Walaupun ada pendapat ini. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i, orang Indonesia ini. Mazhabnya Pak Parjo. Ini kan dulu Syafi'i itu. Taib. Udah ya. Kalau bicarakan waktu maghrib isya seperti ini. Sebelum maghrib, waktu asar sampai matahari menguning, atau waktu asar itu sampai matahari tenggelam. Tapi ba'da asar sudah lakukan sholat asar, maka tidak boleh lakukan lagi sholat sunnah. Kecuali kalau punya sebab mutaqaddim atau sebab muqarin, sebab yang didahulukan atau ada sebab yang berbarengan. Itu ba'da asar ya. Berarti kalau sholat asar dijamak ke zuhur, akhirnya sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, maka ba'da asar itu tidak ada sholat sunnah lagi. Tuh kaidahnya. Jadi sholat asarnya jam 12 barengan dengan zuhur toh. Berarti ba'da asar itu tidak ada sholat sunnah lagi. Kecuali apa tadi? Yang ada sebab mutaqaddim, sebab ya muqarin, sebab yang dahulukan atau ada sebab yang berbarengan. Sebab yang dahulukan misalnya apa? Saya mau masuk masjid, sebabnya dahulu toh. Terus saya sholat tahiyatul masjid, berarti boleh di waktu terlarang. Ada sebab mutaqaddim juga, habis wudu, sunnah wudu saya wudu dulu toh, sebabnya ada dulu tuh, baru saya sholat, berarti sebab baru saya sholat, boleh di waktu terlarang. Ada sebab muqarin, sebab yang barengan, gerhana terjadi baru kita sholat, kan barengan itu. Ada gerhana baru sholat, nggak ada gerhana nggak usah sholat. Kalau gerhananya terjadi pada asar, boleh nggak sholat gerhana? Boleh. Gitu Pak Saudara. Itu kaidah itu. Ya. Itu kaidah mazhab lagi.
Makanya kalau belajar fikih itu, pahami ibadah paling bagus itu pakai kaidah mazhab, runtutannya ada itu, tek 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 gitu. Kalau kuasai dalil langsung belum keluar kaidah-kaidah kayak tadi. Kalau dalam mazhab itu ulama seperti Imam Syafi'i itu sudah simpulkan dalil-dalil macam-macam. Kita ibaratnya itu makanan itu sudah disiapkan bumbunya, sudah disiapkan lauk pauknya, wes mateng cuma dipakai. Itu di fikih. Tapi kalau kuasai dalil kayak begini, mesti pahami lagi, mesti buat ramuan lagi. Ya. Kalau di fikih itu sudah jadi. Pon? Kecuali nanti kalau waktu terlarang tadi untuk di Mekah dan Madinah. Maaf, di Mekah saja. Di Masjidil Haram. Sholat apapun boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang. Itu kecuali satu tempat ya. Satu tempat yang di waktu kapanpun boleh sholat, boleh tawaf. Tidak ada larangan. Sakarepmu mau sholat apa? Di mana tadi? Masjidil Haram. Datang bareng asar, warak sholat. Terserah Pak. Datang habis subuh, mau sholat sunnah lagi, monggo Pak. Tidak ada larangan. Tapi tak tahu entah kapan nanti mau ke sana. Biar dapat waktu itu ya. Insyaallah. Dah, balik. Tadi sekarang makanan sudah disajikan gini. Kira-kira ketika nyantap makanan tadi, yang sedang menyantap, itu perlu cepat-cepat atau tidak? Jadi, sholat sudah ini, maghrib sudah azan nih, sudah iqamah nih. Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah. Jenengan makan cepat-cepat apa santai? Nah, pokoknya makannya tadi tidak perlu tergesa-gesa. Iya, jangan sampai nambah stres cukupnya. Makannya tidak perlu tergesa-gesa. Karena gini, kalau kita itu akhirnya buru-buru atau sholat masih lapar tadi, akhirnya di dalam hati itu masih pikir untuk makan. Waduh, tadi itu harusnya saya makannya itu biasa saja gitu loh. Dia pingin makan lagi gitu. Akhirnya pikirannya fokus ke makanan lagi, walaupun tadi sudah habis. Nyesel dia terlalu cepat. Ya kan? Maka pokoknya jangan terlalu tergesa-gesa. Catatan berikutnya lagi. Apa tujuannya mendahulukan makan dari sholat? Apa kalau gitu tujuannya mendahulukan makan dari sholat? Apa tujuannya? Sholatnya apa Pak? Khusyuk. Dia fokus ke situ. Fokus ke sholat. Karena makanannya sudah selesai. Paham Ji? Nanti tolong bedakan antara khusyuk dan tumakninah. Khusyuk sunnah, tumakninah wajib. Beda itu. Bedakan ini ya. Bedakan antara apa? Khusyuk dan tumakninah. Khusyuk hukumnya apa? Sunnah. Tumakninah itu wajib. Bahkan rukun sholat dari yang 17. Tumakninah nanti ada ketika 1 ruku', 2 i'tidal, 3 sujud, 4
4 duduk antara 2 sujud. Ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Membaca surat sudah normal orang baca itu bagaimana? Ya, tahiyat itu sudah normal juga tahiyatnya itu bagaimana? Tidak terlalu orang tergesa-gesa. Namun ketika 4 gerakan ini gerakannya super cepatnya di sini nih loh. Kenyataannya kayak gitu dah. Rukunya cepat, itidalnya pingin cepat, sujudnya pingin cepat, terus duduk antara 2 sujudnya pingin cepat. Sekarang perhatikan. Nih biar tahu tumaknina dan khusyuk bedanya ya. Kalau tumaknina itu anggota badan kembali tenang, atau kita katakan fihi faslun. Ada fasl, ada jeda, ada koma tadi kata Parjo tadi itu. Ora bablas. Ya, ada jeda. Ya, jadi rukuknya terbedakan dengan gerakan sebelumnya dan sesudahnya. Contoh rukuk. Rukuk ada tumanina ya. Allahu Akbar. Ada jeda. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ada jeda. Baru dia turun sujud. Enggak ada jeda bagaimana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu enggak ada jeda. Remnya blong tadi. Sudah. Pengertian yang kedua, jedanya itu sekadar lamanya ya, bacaan subhanallah. Sekadar bacaan apa? Subhanallah. Kadar ini dicapai berarti sudah tumaknina. Kadar ini tidak dicapai tidak tumaknina. Jadi kalau misalnya lamanya baru sekadar subha terus bangkit, berarti belum tumaknina. Sekadar ini. Sedangkan kalau khusyuk lebih cenderung ke makna fokus. Yang kemarin kita bahas nih. Fokus, konsentrasi, ya. Menghadirkan hati. Enggak boleh bilang menghadirkan Allah. Allah enggak bisa hadir di depan kita gitu. Menghadirkan Allah nanti jadi sufi nanti itu. Ya, menghadirkan hati. Seakan-akan melihat Allah bisa gitu kalau kalimatnya. Tapi kalau menghadirkan Allah, Allah nggak bisa. Allah Allahu Akbar maha besar. Masukkan dalam hati nggak bisa Pak Allah itu. Sudah. Tumanina tadi di berapa tempat? 4 ya. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Diulang apa? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Tumanina artinya apa? Ada fasl, ada pemisah atau ada jeda ya. Dan atau sekadar baca subhanallah. Kadar ini sudah dicapai berarti ada tumanina. Kalau dari duduk ke berdiri itu bukan termasuk tumanina. Dari mana? Duduk mana? Itu namanya duduk istirahat. Ada yang pakai tumanina, ada yang Oh enggak, gini. Enggak ada di sini toh? ya. Coba kamera. Bisa. Lihat. Dari sujud kedua toh? Allah, kayak gini ya, sujud kedua ya, bangkit. Duduk dulu, duduk istirahat namanya.
baru Allahu Akbar itu. Nanti ada yang tidak gitu loh, Ustaz. Langsung gini. Boleh juga langsung, disunahkan duduk istirahat. Boleh juga. Berarti dia meninggalkan sunnah duduk istirahat. Salatnya sampun sah. Tidak menyelisih, tidak sampai batal, mboten. Makanya kalau pelajari salat itu, ya Bapak lihat ya, pelajari salat itu bukan hanya pengetahui gerakan-gerakan, rinci nanti. Rukun salat ada 17. Nanti pelajari lagi ada sunnah ab'ad ada 7. Nanti ada lagi sunnah hay'ah sisanya. Tuh. Kalau tidak bisa bedakan gini, akhirnya semuanya serba salah gitu loh. Akhirnya semuanya bilang nggak sah. Tangannya itu salah. Rasa nggak masuk rukun ya orang masalah ya Pak. Nggak masuk rukun sholat nggak masalah, sholat nggak batal. Besok nanti kalau kita bahas sifat sholat Nabi, pelajari ini dulu. Kalau engkau nanti semuanya dipukul wajib gitu. Tanganmu pokoknya ketika sujud tangannya harus lebar begini. Ada bapak yang sholat tangannya cuma begini Ustaz. Sholatnya gimana? Bisa ya. Sujud itu yang penting apa sujud? Yang penting menempelkan apa? Berapa anggota? 7. Hitung. 1. Ya. Hidung ini perselisihan saja. Karena riwayatnya di sini apakah dimasukkan hidung atau tidak. Taruhlah saya nggak pakai hidung. Ya, tetap sah ya. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Nah, batasannya mana coba? Coba batasannya mana? Batok ini batasannya mana batasannya? Nih lihat ini ya. Ini jenenge pelipis toh. Sing kene lho. Tarik ke atas. Batas rambut. Nah, batas alis. Kotak ini namanya jabha. Ketika sujud, ini sebenarnya kalau sebagian orang itu ini kayak ada sisi kanan sisi kirinya loh ini. Ya kan? Nah. Yang ini yang penting sebagian sudah dapat. Seandainya kepalanya gini. Saya nggak tahu kalau dalam ini tapi terlalu kaku sebagian pendapat Syafi'i ini. Terlalu penerapannya terlalu kaku, padahal Syafi'i masih boleh kan. Jadi dikira pecis ini harus gini gitu loh. Karena kalau dalam mazhab itu disebut juz'un minal jabha. Ini sudah dapat sebagian nih Pak. Ini kan wis jidat tau ini. Nah, sudah dapat, wis sah. Jadi terlalu kaku-kaku banget gitu loh. Dalam mazhab masih boleh. Jadi nggak disolat-solat begini, kaku banget. Ini sholat Pak. Dapat nggak ininya? Dapat. Kalau disuruh semua, ini kotaknya ini, taruh orang dahinya itu nggak rata semua loh Pak. Karena dahi itu batasnya itu ini, tarikin ke atas, dah, inilah. Ini saya punya saya aja miring ini, nggak bisa sempurna tuh. Masa saya harus operasi untuk luruskan itu? Nggak perlu. Dahi ya 1 ya, terus. 2 telapak tangan, terus. Mana ujung jari apa coba? Semua jari apa 1 jari cukup? 1 jari juga. Yang penting ada yang kena. Yang bagian dalam bagian luar. Wonten putih, wonten ireng loh. Ingat kalimatnya ya. Butunul asabi. Bagian ini dalam kena. Berarti kalau ujung cuma gini aja. Gini ya. Kena toh? Pun sah. Gini ya. Kena toh? Sah. Yang enggak sah bagaimana? Nah ini hati-hati ya. Ini wong desa ini. Wong Purwosari, wong Panggang. Iya no, ini sering banget nih.
Ini saya bukan bahas duduknya, kalau duduk ya monggo. Ini lagi sujud ini loh, guru ngene loh. Yang diangkat juga biasanya. Ada yang cuma gini-gini lagi. Ya. Ujung yang putih. Paham ujung yang putih nggih? Nanti ngomong simbal-simbal loh, gampang banget. Saya kan gak suruh tekuk, nyentuh. Pun nyentuh tau ini? Sampun dah. Ini sudah nyentuh nih. Gak semua jari. Karena semua jari gak bisa. Kepiye caranya semua jari? Kalau ngene, angel, sebagian gak bisa. Begini lah. Jadi jangan kebiasaan gini-gini terus. Ini loh Pak. Anggane Parjo tadi. Paham ini? Itu rata-rata itu loh, dari Purwosari sampai Sadeng sana itu loh. Iya. Sami mawon itu. Biasanya cepet patah itu. Itu tadi syarat sujud itu. Tumaninanya 7 tadi. 7 nempel ya. Iya. 7 nempel. Kalau jari gimana jari? Telapak ini nggak semuanya juga Pak. Telapak itu yang penting ada yang nyentuh dari bagian jari. Jadi seandainya ada yang turun sujud. Nah, Gak semua Pak. Saya Pak. Ada cuma 1 jari aja loh imam itu. Saya itu Pak. Sudah kena. Ya mau terserah dia mau gimana. Lagi basah kok. Iya, tapi Sekarang mau terus. Tumanina duduk antara 2 sujud, berarti ada fasal ya. Berarti saya turun sujud terpisah dengan sujud kedua. Allahu Akbar. Duduk. Seandainya kalau ini mau begini nggak apa-apa. Segini ya. Ada yang begini, ada yang gini juga loh. Yang kaki saya iki kepiye caranya saya nggak bisa itu. Yang nggak boleh ini keluar gini, yang satu keluar lagi sini. Gitu, gini ya. Biasanya gini toh. Wong desa ora apa-apa. kota yo eneng ta. Ya enak, wong kabeh berarti sak Nusantara. Gini ya. Kalau duduk, selain duduk yang ada tasyahud akhir, duduknya gini. Ingat kaidahnya ya. Duduk selain duduk yang ada tasyahud akhir, duduknya gini. Termasuk kalau masbuk belum rampung. Duduknya gini Pak. Iftirash. Sebaiknya bagaimana? Telapak tangannya gini. Tak maju atau tetap biasa? Sini, ya ginilah santai. Orang yang gini. Gini. Iftirash ya. Setiap duduk dalam sholat asalnya iftirash. Kaidahnya ingat ya. Setiap duduk dalam sholat asalnya iftirash. Gini. Kecuali yang ada tasyahud akhir. Kalau sudah mau selesai, gini. Paham? Mau tegak juga boleh. Lebih bagus tuh. Gitu. Biasanya orang desa gini toh. Penae ya wis Iya, gini wis wong desa. Udah. Duduk yang ada tasyahud akhir, duduknya tawarruk, kaki keluar. Duduk yang tidak ada tasyahud akhir, duduknya iftirash. Salat subuh ada tasyahud akhir, duduknya gimana? Tawarruk. Rawatib, tahiyatul masjid 2 rakaat, duduknya gimana? Tawarruk. Witir 1 rakaat, duduknya bagaimana? Tawarruk. Witir 3 rakaat, duduknya gimana? Tawarruk. Wis gampang banget itu. Nggak usah bingung nanti 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, nggak usah bingung. Imam pun kalau tahu nanti ada jamaah masuk, imamnya kakinya wis metu. Ya Allah, aku wis subuh. Aku urung subuh. Wis rampung toh berarti tak? Tahu selesai. Makmum sudah tahu, selesai itu berarti sholatnya itu. Yang tidak ada keduanya sholat jenazah. Yang jelas kalau tidak ada ikhtiar tawarruk ya jenazah toh Pak, itu yang jelas itu.
Balik tadi ya, khusyuk tumakninah sudah paham ya? Apa tadi khusyuk hukumnya wajib apa sunnah? Khusyuk sunnah. Tumakninah wajib. Masuk rukun sholat. Tumakninah ada dalam berapa tempat? 4. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ingat ini, tumakninah nanti dijelaskan ke jamaah itu. Kadang tumakninah saja nggak dapat, apalagi mau bilang khusyuk. Iya Pak. Tumakninah orang kok apalagi mau bahas khusyuk Pak. Kalau tumakninah saja enggak, gimana mau khusyuk? Oh Ustaz, kalau nyupir truk itu makin banter, itu makin khusyuk. Wah, itu truk Pak. Saya makin banter itu makin tenang saya. Nah, itu lagi bawa trukmu. Dah, terus lagi lihat. Berarti ada uzur. Nah, ada uzur menunda sholat jamaah. Karena apa berarti? Ada uzur menunda ya, jangan meninggalkan, menunda aja. Menunda bisa juga nanti dia sholat sendiri ya. Ya, menunda atau meninggalkan. Sholat berjamaah. Karena apa berarti? Karena apa sini Pak? Mendahulukan makan dari apa? Sholat. Apalagi uzur meninggalkan sholat berjamaah? Apalagi? Hujan deras. Sakit masuk atau tidak? Masuk. Musafir masuk atau tidak? Musafir masuk. Safar. Kalau safar masih bisa berjamaah, jangan ditulis. Kalau tamu tidak bisa diusir ya kalau tamu. Tamu nanti dahulukan, bisa timbang-timbang maslahat, nanti bisa di selama melayani tamu, nanti habis itu berjamaah bareng kan bisa. Kalau diajak anaknya diusir. Hukum sholat berjamaah apa? Apa Pak? Ada beberapa pendapat di sini. Ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada juga kalau dalam mazhab itu sunnah muakkad. Namun Imam Nawawi katakan terserah mau bilang itu wajib kifayah atau sunnah muakkad, jangan ditinggalkan kecuali ada ini uzur. Jadi jangan malas-malasan berjamaah gitu. Jangan ditinggalkan sholat berjamaah kecuali ada ini. Kalau nggak ada uzur, tetap sholat berjamaah. Jangan karena pilih pendapat sunnah muakkad gitu nanti sunnah wae kok. Jangan kayak gitu. Yang penting dia jaga terus kecuali ada apa tadi? Uzur. Laki-laki itu di masjid. Gak ada tuh dari zaman dulu itu laki-laki disuruh di rumah saja itu enggak. Pergi keluar ke masjid itu. Penuhi panggilan azan. Nah, tentang menghapus debu nanti pekan depan saja insyaallah. Cukup ya? Baik, jika ada pertanyaan silahkan. Saya jawab dulu di sini, baru nanti yang di Zoom. Ya. Pak sudah? Terima kasih Pak. Yang kita sampaikan dua hal. Yang pertama tentang sholat
kedua tentang kajian malam Kamis, dampak daripada hasad. Apakah ini juga mempengaruhi sholat kita tentang hasad? Yang kedua, apakah itu juga akan sampai ketika kita meninggal seperti dosa syirik? Dosa syirik ketika kita belum tobat kemudian kita meninggal, maka itu tidak akan diampuni. Dan hasad ini apakah juga berpengaruh kepada kematian manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa pertama untuk sholat hajat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazi lituqda Allahumma fasyafi'hu fi. Doa kedua, la ilaha illallahul halim al karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli itsm la tada li dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu doa di dalam hadis. Ini tentang status hadis sholat hajat. Para ulama berbeda pendapat. Namun wallahu alam yang tepat masih bisa diamalkan, dan ini pendapat dari mazhab Malikiyah, Hambali, dan masyhur dalam pendapat mazhab Syafi'i. Waktu pelaksanaan tidak ada waktu khusus, dan pelaksanaan 2 rakaat sama seperti sunnah lainnya. Tidak ada tata cara khusus untuk pelaksanaan sholat hajat tadi. Para ulama sepakat bahwa sholat sunnah hajat adalah sholat sunnah yang disunnahkan. Sholat yang disunnahkan. Wallahu a'lam. Ada di rumaiso.com, nanti dicari. Doa sholat hajat. Baik, berikutnya. Tadi yang kedua. Hasad tadi apakah pengaruh pada kematian ataukah tidak gitu? Pada sholat. Yang jelas dosa itu punya pengaruh untuk hal yang lain. Ya, dosa apapun itu punya pengaruh pada yang lain, termasuk juga hasad. Bisa jadi dia kena musibah, terus kena hal-hal yang lainnya. Secara umum dosa seperti itu. Hasad termasuk dosa berarti. Sama. Termasuk juga dalam hal kematian. Baik, berikutnya lagi. Pak Sudar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau saya tanyakan begini, Tad. Dulu itu zaman Rasulullah katanya umatnya itu tidak sholat aja dan ditegur, tapi Rasulullah mengeluarkan yaitu sabda atau hadis. Tapi sampai sekarang ini orang-orang ini kan masih melanggar tentang hadis Rasulullah. Itu bagaimana sikap kita kalau kita tuh melanggar? Contohnya misalnya Rasulullah tidak mengajarkan orang menyolatkan jenazah itu pakai azan, pakai iqamah. Rasulullah hanya mengeluarkan hadis, memang tidak melarang langsung. Rasulullah tidak bicara, oh kamu tidak boleh, tapi langsung mengeluarkan hadis. Itu bagaimana hukumnya kalau kita tuh melihat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi amalannya orang itu mengumandangkan diterima atau tidak apanya? Ya, amalannya tadi yang misalnya menyolatkan jenazah, ada di rumah, karena saya itu masuk amalan tidak ada tuntunan, namun belum tentu pelakunya kekal di neraka. Cuma lakukan kesalahan, titik. Iya, bid'ah itu nggak mesti kekal dalam neraka. Amalan itu tertolak, dosa, tapi tidak kekal dalam neraka, belum tentu. Kecuali dia lakukan bid'ah yang sifat bid'ahnya itu kekafiran. Bid'ahnya itu bid'ah mukaffirah. Ya, kalau tujuannya untuk mendoakan boleh. Kan tiap orang nanti beda-beda tuh niatnya tuh Pak. Dalam hati. Baik, ada lagi? Baik dari Zoom coba.
Bisa via resen langsung. Silahkan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini kan kaidah sunnah hayat itu kan kalau kita tidak perlu sujud sahwi. Nah, Iya. jadi saya kan karena lupa kaidah ini, saya kemarin itu salah posisi lagi di sedekahnya Ustaz. Jadi saya sujud sahwi itu gimana ya Ustaz? Karena tidak makan ya. Sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi. Karena lupa itu gimana ya? Ya sudah, nanti yang berikutnya saja sudah terjadi berarti. Harusnya sujud sahwi tidak dilakukan. Baik Ustaz, untuk pertanyaan di luar tema. Iya, silakan. Jadi gini Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyakan kemarin malam di Clubhouse. Tapi ini titipan pertanyaan dari sahabat saya Ustaz. Iya. Boleh ya? Iya. Singkat cerita, sahabat saya ini diperkenalkan oleh keluarganya dengan orang laki-laki. Iya. Gitu. Jadi si laki-laki ini akhirnya menghubungi sahabat saya ini Ustaz sampai sering teleponan katanya untuk membahas tentang rencana pernikahan ke depan gitu. Iya. Tapi setelah itu si laki-laki katanya mulai komunikasi dari yang sering nelpon, katanya sisa bahas hal-hal yang penting saja. Jadi menurut sahabat saya ini Ustaz, si laki-laki ini katanya sedang dalam proses hijrah, jadi seperti memang sudah membatasi komunikasi. Namun singkat cerita beberapa bulan setelah itu sahabat saya tahu kalau ibu si laki-laki ini Ustaz sakit keras dan harus dioperasi. Jadi sahabat saya ini Ustaz dapat info dari sukunya, katanya si laki-lakinya orangnya sudah bad mood Ustaz karena kondisi keluarganya, karena dia juga sedang terkendala biaya, makanya sudah tidak ada progres sama sekali dengan sahabat saya Ustaz. Akhirnya memutuskan sudah tidak mau menikah gitu Ustaz, sudah ngamburkan gitu Ustaz intinya. Tapi sayangnya di sini karena sahabat saya ini Ustaz yang sudah terlanjur nyaman dengan si laki-laki ini, apalagi keluarga besarnya impor gitu Ustaz. Kalau kayak begitu kasusnya mudah saja. Seperti semalam saya jawab, kalau dapat kita beli barang nggak cocok bagaimana kalau begitu? Atau dipersulit seperti apa? Iya Ustaz, kalau menurut sahabat saya ini dia itu orangnya tidak mudah buka hati lagi Ustaz gitu. Ya buka pintu baru lagi itu bisa gitu. Jangan terlalu kaku dengan satu pilihan saja. Siapa tahu ada yang lebih baik. Baik Ustaz. Itu saja Ustaz dari saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Terkait ini silakan informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kemarin kan Ustaz bilang kalau wanita keputusan itu kan wudhu ya Ustaz untuk sholat. Iya. Itu sebelum kita sholat itu apakah kayak dihukum seperti wanita istihadah ya Ustaz? Jadi kayak cuci kemaluannya dulu. Iya, pakai pembalut. Terus kedua wudhu setiap kali sholat. Terus ketiga langsung sholat tanpa ada jeda. Itu kalau misalkan kena pakaian kita, itu pakaiannya harus diganti ya Ustaz? Berarti yang kena cairan. Iya, sebaiknya seperti itu karena cairan keputihan itu najis. Ustaz. Iya. Terus yang kedua Ustaz, boleh nggak kita mengerjakan sholat duha di waktu makruh? Ya, jawas dan makruh. Jawas dan makruhnya kapan? Jadi udah mepet-mepet dulu gitu Ustaz misalkan. Yang penting 15 menit sebelum zuhur masih bisa. Ustaz. Terus yang terakhir Ustaz, Ustaz tanyakan kalau sholat itu kan menghadap ke ruangan. Nah ruangannya itu dibatasi sama gorden. Tapi tuh gordennya itu nggak menepak lantai, jadi itu dari ke ujung gordennya itu sekitar 30 cm. Itu sebenarnya sah nggak ya Ustaz? Untuk jadikan apa? Dijadikan sutra Ustaz. Sah, dan seandainya tidak ada itu juga tanpa sutra pun juga sah. Ustaz. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi.
mungkin. Berikutnya lagi silakan. Yasin, boleh dibuka mic-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya masalah ini sholat sholat ini kan yang aku memberitahu untuk suami karena berhubung dia ada janji, artinya dia memungkinkan karena dia itu udah 2 hari emang waktu sholat tinggal 30 menit lagi, cuma janjinya sudah kepepet jadi tidak bisa menunda, jadi mendahulukan janji daripada sholat yang waktu maghrib hanya sedikit. Itu bagaimana Ustaz yang untuk memberitahu dia semangat dan juga satu dulu tadi kedua bisa. Itu waktu maghribnya mepet atau enggak? Enggak mepet Ustaz, cuma jaraknya untuk pertemuan perjanjian itu lumayan jauh, memakai kendaraan tidak berjalan kaki. Musafir atau bukan? Musafir atau bukan? Musafir sih tidak dekatnya sih lumayan dekat, cuma jaraknya sekitar 20 menit dari rumah memakai kendaraan. Baiknya tetap sholat di awal waktu kalau sholat maghrib. Karena sebelum jam waktu itu kitanya lagi di perjalanan di suatu tempat, jadinya pas mau pulang anakku dulu sama saya pulang dulu, jadi suami yang pergi karena sudah janji, jadi harus mendahulukan dirinya udah di 2 hari dikonfirmasi gitu. Pokoknya sebisa mungkin lakukan sholat di awal waktu, Bu. Sholat maghrib waktunya sempit gitu. Dia udah memberitahu, akhirnya dia mengkodok diri misalnya karena tidak bisa. Asalnya tidak boleh mengkodok, harus kerjakan sholat pada waktunya. Kodok itu urusan lain. Iya. Terus yang kedua boleh nanya lagi, Ustaz? Iya. Yang kedua ini kan masalah imam. Suami kan belum bisa imam karena belum lancar dalam bacanya, tapi alhamdulillah anak yang kedua yang baca gitu ini bisa, cuma dia udah hafalan juznya udah 2 juz. Cuma menurut aku sebagai ibu itu boleh nggak, karena anaknya udah umur di atas 13 tahun, itu sebagai imam apa aja boleh kan Ustaz? Asalnya kalau jadi imam itu yang penting tamyiz, bisa sholat, tidak mesti balik. Tamyiz, iya. 13 itu udah balik atau belum? Karena saya udah tanya sama dia bilang belum mah. Belum, berarti dia masih tamyiz, Bu. Tamyiz masih bisa jadi imam asalkan bisa sholatnya benar. Insyaallah Ustaz. Iya, berarti boleh jadi imam. Terus yang ketiga di luar tema, aku udah ngecek di nama admin, ini masalahnya ini anak kan ada 3 nih, masalahnya di luar tema nggak masalah Ustaz. Iya. Masalah bisnis, anak saya kan cuma 3 nih, anak saya 3 dan yang terkecil pun baru umur kecil ya 3 kan, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua ini anakku udah kelas 2 SMP, kedua-duanya. Iya. Jadi saya ingin berpikir karena saya kan tinggal tetapnya di Jepang ya, sedangkan kalau di Indonesia itu hanya tinggal di tempat saudara karena udah nggak menetap lagi di Indonesia ya. Tapi ingin saran yang Ustaz, apa saya lebih baik maksudnya menjadi pembeli saja untuk membeli produk dari money shop, atau menjadi agen atau reseller untuk promosikan teman-teman sekalian, atau bagaimana, ataupun teman-teman ada menyarankan untuk membeli sama-sama saya, sedangkan untuk pengiriman paket ya kalau sedikit aja tuh harganya 1 kilonya aja 521.640 rupiah, sedangkan untuk yang pengiriman paket yang banyak itu lumayan jatuhnya lebih murah, sekitar 30 kilo itu totalnya hanya 5.441.000. Itu bagaimana bagus itu Ustaz? Apakah saya hanya khusus pembelinya saja, atau sama-sama teman bergabung, atau menjadi agent, atau jadi reseller? Bisa jadi reseller saja, Bu, untuk menjual di sana. Untuk memproses teman-teman, alhamdulillah teman-teman saya pun menyarankan gitu. Jadi pengen tanya solusi sama Ustaz. Saya udah konfirmasi di Instagram di rumahsyukur.com juga, karena belum dapat informasi, karena posisi belum bagaimana terbaik gitu ya. Karena satu sisi sih emang saya di rumah tangga di Jepang gitu ya, suami saya bekerja gitu ya, karena belum diberikan karena ada anak yang masih kecil gitu. Dan juga dirinya di antara kedua itu saya
berpikir-pikir jadi dari jahalan apa dia dimasuk sama calon ya itu saya alhamdulillah ketika jalan Pak Ustadz juga dan memberikan informasi-informasi di grup yang ada di kampus ini kepada teman-teman dan gitu alhamdulillah. Jadi insya Allah gimana Ustaz kalau yang mau jadi Ustaz itu saya bagusnya hubungi kemana? Ke reseller nanti hubungi ke Ruwaifi Store. Ruwaifi Store lagi Ustaz ya? Iya Ruwaifi Store. Ruwaifi yang ada di Instagramnya apa saya pasti lagi ke soalnya yang rumaiso.com-nya itu bukan penjualnya, nanti dia tetap arahkan ke Rumaiso Store juga. Oh gitu, oke. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Barakallahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup dulu. Nanti yang belum di kesempatan berikutnya lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua. Dan nanti jangan lupa untuk sholat isyraq setelah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.